Makasih Bu, makasih. Ya. Selamat siang untuk seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Izinkan saya untuk sedikit menambah informasi terkait upaya program jaminan kesehatan yang ada di NTT. Beberapa hal telah disampaikan oleh Pak Stevi tadi, tapi saya ingin melengkapinya dengan sedikit informasi tambahan. Saya izin screen share. Baik, saya sedikit menambah latar belakang kondisi NTT yang sebenarnya. Dalam berbagai pertemuan, terkadang teman-teman di nasional melihat terlalu dalam skop nasional, sehingga akhirnya NTT ataupun daerah-daerah lain di yang latar belakang kepulauan atau dengan kebutuhan spesifik seperti kita itu melihatnya tidak terlalu spesifik. Sedikit latar belakang yang ingin saya sampaikan, misalnya di sini, ini data-data terkait dengan yang nanti kita akan bahas. Penduduk miskin NTT itu 20,62% atau sekitar 1,1 juta lebih. Itu data penduduk miskin. Oke, garis kemiskinan dan lain sebagainya. Kita juga ada prevalensi stunting. Kondisi saat ini waktu 2018 Riskesdas mengatakan 82,6%. Berarti satu dari dua anak NTT itu adalah stunting. Tapi kita bersyukur saat ini kita bisa bilang 1 dari 3 misalnya. Kita bahkan perkembangan terakhir beberapa kabupaten itu 1 dari 4 anak. Jadi ada peningkatan karena komitmen dari daerah ini cukup baik. Dan khusus stunting ini kita masuk dalam quick win untuk rencana pembangunan tahun 2018 sampai 2023. Ini gambaran penduduk NTT, mudah-mudahan terlihat penduduknya 5,4 juta, ada rasio laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Saya pikir untuk data ini bisa dilihat dalam website-nya Dispenduk secara nasional. Khusus kondisi terkait isu kesehatan, teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada situasi penyakit misalnya, BAB NTT itu hasil kajian penelitian mengatakan masih ada rata NTT itu 84,03, jadi ada yang masih belum pada tempatnya. Kalau kita berbicara demam berdarah misalnya, itu NTT kasusnya masih cukup tinggi, bahkan Januari 2020 itu ada 635 kasus dan terus meningkat. Ada HIV AIDS, ada diare, bahkan 2019 laporan diare itu 29.000 lebih kasus. Kita juga bicara soal SDM, tadi dielaborasi dengan baik oleh Pak Stevi. Data-datanya, saya pikir ini juga menambah saja. Ini sebaran rumah sakit, Bapak Ibu coba perhatikan, ada kabupaten yang belum punya rumah sakit. Yang berwarna hitam misalnya itu Kabupaten Manggarai Timur, belum punya fasilitas rumah sakit di wilayah. Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah. NTT adalah provinsi kepulauan dengan ragam budaya dan sosial kemasyarakatan yang sangat-sangat kompleks. Dan ini secara tertutup mempengaruhi kebijakan ataupun desain perencanaan yang diambil untuk wilayah ini. NTT punya 7 prioritas daerah. Ada penurunan kemiskinan dan stunting, juga sampai kepada reformasi birokrasi. Jadi percepatan penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan, pariwisata, infrastruktur, aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta reformasi birokrasi. Dalam 7 prioritas daerah ini ada 4 hal yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur sebagai isu yang memalukan, yaitu masalah kemiskinan, masalah stunting, masalah layanan dasar pendidikan, dan masalah layanan dasar kesehatan. Isu memerlukan di NTT yang menjadi terendah di level nasional. Dan ini menjadi prioritas kami di daerah dalam setiap desain pembangunan, dalam tematik-tematik yang telah kita sepakati baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Perkembangan saat ini, misalnya kita bicara kemiskinan, ya oke lah, kita punya strategi, kita punya program. Perkembangan terakhir, semua program dan strategi ini harus masuk dalam tatanan protokol COVID-19, tatanan hidup baru.
Ini untuk skema penanganan kemiskinan, kita bicara ada TFR, ada jaminan sosial, perlindungan sosial, yang spesifiknya nanti kita bicarakan soal jaminan kesehatan tadi, juga ada soal penyediaan kebutuhan dasar, ekonomi berkelanjutan, dan lain sebagainya. Kenapa saya bicarakan hal ini ke teman-teman? Maksudnya supaya kita melihat desain pembangunan kesehatan, terutama UHC itu tidak dalam konsep sektoral atau subsektor. Tapi kita harus melihat kebijakan yang dibangun itu secara holistik, keseluruhan. Jadi jangan sampai kita menyusun ini tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Setelah itu kita punya penguatan sistem kesehatan daerah. Di dalam penguatan sistem kesehatan daerah itu ada kebijakan kesehatan yang poin intinya termasuk itu adalah untuk UHC. Tentu NTT bagian dari NKRI, sehingga rumusan kebijakan yang telah diambil di level nasional itu juga menjadi rujukan pada saat kami menyusun redesain program kebijakan dan kegiatan di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Kita bicara misalnya kebijakan kesehatan, itu sudah menjadi bagian penting komitmen daerah untuk juga bersama-sama masuk ke dalam konsep universal, apa istilahnya, coverage yang mencakup keseluruhan penduduk miskin yang berhak untuk mendapatkan layanan. Tentu juga tidak melupakan aspek pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat juga terlibat di dalam upaya untuk usaha kesehatan yang berbasis masyarakat lah, UKBM yang di konsep kementerian kesehatan. Ini cakupannya, Pak Ibu, tadi sebenarnya sudah dielaborasi juga oleh Pak Stevi, tapi kalau kita boleh rumuskan, ini memang ada beberapa kabupaten yang sudah baik, tetapi sebagian besar itu belum sampai kepada 100% untuk UHC. Dan ini adalah sebaran datanya, sehingga secara NTT memang benar kita 85% tadi disampaikan oleh Pak Stevi. Ini sebaran per kabupaten yang nanti kita lihat berdasarkan klasifikasi daripada kepesertaan, segmen pesertanya. Sudah dipilah per kabupaten kota, per jenis peserta, dan memang benar di sini 85%. Ini data memang agak sedikit berbeda karena saya dapatkan data yang sudah terpilah ini untuk kondisi triwulan Q2 2019, sedangkan yang tadi data pertama dan disampaikan oleh Pak Stevi itu adalah data terakhir kondisi 2019. Saya sedikit agak terlihat perbedaan. Ini rangkumannya, misalnya nanti kita lihat pada segmentasi APBN-nya, setelah itu APBD-nya, dan disimulasikan ke dalam kategori-kategori segmentasi sesuai data yang ada benar. Ini saya dapatkan sekali lagi, memang sebenarnya ada sedikit perbedaan data, tapi saya pikir bukan itu intinya. Memang kita belum 100% UHC. Nah, apa desain yang akan kita bangun ke depan? Untuk diskusi pada saat ini, Bapak Ibu, host, saya ingin mengajak kita berdiskusi pada 3 hal penting. Tadi simpulan yang disampaikan oleh Pak Stevi memang sudah menggambarkan kondisi NTT, tapi saya ingin kita diskusi pada hal penting. Yang pertama, kebijakan yang dilakukan oleh Provinsi NTT itu terkait advokasi dan perluasan jaminan kesehatan, itu ada 3 poin. Pertama, kita memastikan soal data penduduk miskin. Bapak Ibu, saat ini di NTT ada diskemakan jaring pengaman sosial. Sampai dengan saat ini kita masih bermasalah di data penduduk miskin. Kalau di Kementerian Sosial itu di desil 1 sampai 3 itu yang penduduk miskin, sedangkan desil 4 itu yang rentan miskin yang tadi disampaikan oleh Pak Stevi. Dan memang dalam jaminan sosial itu kebijakan di Kementerian Sosial hanya boleh diintervensi di desil 1 sampai 3. Desil 4 itu dianggap sudah tidak lagi karena mereka sudah sedikit berada di atas garis kemiskinan. Nah, ini data-data ini perlu kita pastikan. Saya sedikit mengelaborasi data ini. BPS mengatakan NTT itu penduduk miskinnya 1,1 juta orang. Kalau kita bagi dia dalam KK, maka dia sekitar, kalau 1 KK 4 orang, maka dia sekitar 282.000 KK. Data di Spenduk itu mengatakan bahwa kita punya 1,3 juta KK. Berarti ini ada sekitar 1/6-nya itu adalah KK penduduk miskin. Nah,
Data terpadu kesejahteraan sosial itu ada klasifikasi. Jumlah rumah tangga miskin 738.000, jumlah kakak miskin 802.000. Kalau kita bedah lagi ke dalam desilnya, kakak desil 1 sampai desil 4 itu hanya 614.000. Nah, ini konsep-konsep yang masih berbeda yang perlu kita klarifikasi dengan baik, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa khusus untuk intervensi kemiskinan misalnya, itu sebenarnya NTT lewat APBN saja itu sudah coverage keseluruhan. Kita punya sembako perluasan karena COVID, itu sudah merangkul seluruh penduduk miskin di NTT. Bahkan hitungan kami itu untuk DKN ini, itu bisa saja terjadi penerima jaminan sosial ini seluruh kakak yang ada di NTT. Kalau kita lihat data, ya. Tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Nah, saya berpikir apakah penduduk NTT saat ini benar 5,43 juta. Karena kalau itu benar mestinya, berarti semestinya itu tidak perlu dalam skema APBD lagi untuk menentukan. Berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini kan kurang lebih sama nih, jaminan sosial yang nanti di sektor kesehatan akan ditarik ke pusat dalam konsep JKN dan lain sebagainya, nanti dengan misalkan ada yang mesti mendapatkan dukungan APBD dan APBD. Tapi data adalah hal yang utama. Pemerintah provinsi saat ini mengambil kesimpulan dalam desain perencanaan 2021, kita akan melakukan mungkin sensus penduduk tidak, tetapi kita akan mendata ulang, istilahnya dibangun sistem ulang untuk memastikan data terakhir kita itu yang disediakan oleh teman-teman di Dinas Sosial untuk memastikan desil 1 sampai 4 penduduk miskin ini harus benar-benar tepat. Dari Kementerian Sosial menyampaikan validasi hanya 10%. Sekarang itu jaminan sosial bermasalah. Kenapa? Karena data 2015 itu yang masih dipakai sampai saat ini. Dan ini menjadi bermasalah. Selesai, kita akan masuk kepada hal yang kedua adalah kebijakan anggaran. Bapak Ibu, kalau boleh saya share di sini, APBD provinsi itu dan kabupaten kota. Ada kabupaten yang APBD-nya untuk belanja langsung itu tidak lebih dari 400 miliar, 300 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kekuatan finansialnya seperti itu, setelah itu nanti ada skema SPM yang begitu banyak, ada SPM bidang kesehatan dan SPM yang lain, dan akhirnya yang tersisa itu kita berdiskusi bagaimana simulasi daerah dalam mendesain program kegiatan untuk menjawab semua kebutuhan yang ada. Solusi paling terakhir ini kata gubernur kan satu, kita harus upaya meningkatkan dengan kita Ibu 2 menit lagi. Dan yang penyelenggaraan asuransi jaminan kesehatan. Kalau boleh, misalnya kita harus terbuka informasi itu supaya kita mendapatkan data yang pasti untuk mendesain perencanaan yang pasti. Kalau tidak, kita tidak pernah mendesain perencanaan yang baik berdasarkan data yang benar-benar baik. Saat ini menurut saya kenapa desain perencanaan kita tidak terlalu tepat benar? Karena memang data tidak pernah tepat benar. Kalau data tepat benar, mudah-mudahan solusi untuk perencanaan ini akan lebih baik. Saya pikir bukan juga masalah soal NTT uangnya sedikit. Tapi kalau data itu baik, saya pikir mungkin kita akan bisa mendapatkan solusi yang baik. Mungkin hanya itu saja, Ibu Host. Mohon maaf saya tadi ambil waktunya agak panjang. Saya mengajak kita berdiskusi di 3 hal ini. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan.